kata yang bisa membuat kaya. Apa itu? Ya mungkin Anda berpikir ya, apa sih kata yang bisa membuat kaya? Terus mengapa kita membutuhkan kata-kata? Ini sebenarnya semacam afirmasi juga ya. Apa yang kita tanamkan, apa yang kita ucapkan, itu akan menjadi sebuah afirmasi dan itu akan menjadikan diri kita mendapatkan segala hal yang itu kita inginkan. Dan kita sama-sama belajar ya, yang dimaksud dengan kata yang bisa membuat kaya. Dan jangan lupa simak sampai habis. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita belajar tentang bagaimana sih kata ataupun ya apa aja kata yang bisa membuat kita kaya dan banyak uang. Nah dari sini ketika kita pengen segala sesuatu, kita pengen jadi orang yang berkelimpahan, paling nggak minimal itu dari kata-kata kita. Ada hal yang perlu kita hindari, ada hal yang perlu kita jalankan. Kita bahas bareng di video ini ya. Dan langsung kita mulai di poin pertama. Identifikasi kata-kata kekuatan. Tentukan kata-kata yang memiliki kekuatan dan makna positif terkait dengan keuangan. Misalnya, keberlimpahan, kejayaan keuangan, kelimpahan uang, atau pertumbuhan finansial. Pilih kata-kata yang mencerminkan tujuan dan keinginan keuangan Anda. Jadi, kalau kita ini pengen jadi orang yang kaya dan banyak uang, maka kita harus juga selalu berbicara tentang keberlimpahan, tentang hal positif soal uang, ataupun bagaimana kita menjalani segala sesuatu yang itu bisa kita sampaikan melalui kata-kata ataupun bahasan kita. Atau ketika kita diskusi dengan orang, itu kita selalu ngomongnya sesuatu yang serba keberlimpahan, sesuatu tentang kemakmuran. Nah, itu nanti akan menjadi program pada diri kita dan itu bisa kita wujudkan dengan sukacita. Contohnya gini ya, ketika kita berkumpul nih entah dengan siapapun, biasanya kan ada nih orang yang pokoknya mengeluh terus. Orang ini selalu berupaya bagaimana caranya mengungkapkan kekesalannya tentang ya mungkin masalah hidupnya yang sebenarnya itu nggak terjadi, tapi dirinya ini memposisikan bahwa dia itu orang yang kekurangan. Ada loh yang seperti itu, padahal dia punya segalanya dibanding orang lain. Mungkin Anda ya yang berkumpul di situ, ekonominya Anda di bawah mereka, di bawah orang tersebut, tapi orang itu selalu berbicara tentang kekurangan. Secara nggak sengaja orang tersebut juga menarik kekurangan dalam kehidupannya. Sedangkan yang lain dan Anda selalu ngobrolnya tentang keberlimpahan. Justru nanti posisinya akan terbalik. Anda akan jadi orang yang berkelimpahan dan orang yang sebenarnya tadi ya secara finansial mungkin ya dirinya nggak punya kekurangan, dalam artian ya cukup dibanding diri Anda ataupun kita, orang itu justru akan menarik hal yang sering dia ucapkannya. Jadi hati-hati dengan kata yang sering kita ucapkan. Karena apa? Dengan kata kita menggambarkannya, kita juga merasakannya. Maka ya itulah orang yang kurang bersyukur kalau selalu mengungkapkan segala sesuatu adalah hal yang negatif soal keuangan. Ada orang yang dia dalam sebuah kompetisi dia menang, tapi dia selalu bilang kalah dan jauh lebih habis lagi, jauh lebih kalah lagi. Dalam artian gini, misalkan nih sebenarnya posisi dia ini menang, tapi dia bilang ke yang lain bahwa dia kalah dan harus nombok lagi. Nah, siapa dia? Penjudi. Orang judi menang banyak pun dia ngakunya kalah, nggak mungkin dia ngaku menang, pasti dia bilang kalah. Terus ada lagi yang kalah tapi dia ngaku menang, dia merasa lebih perkasa lagi. Kenapa? Dia cari pengakuan dan itu siapa? Orang berantem. Mungkin Anda punya pengalaman seperti itu, bukan Anda yang melakukannya, tapi Anda melihatnya atau menyaksikannya. Begitulah. Kata-kata ini bisa membuat segala sesuatu itu berbalik juga. Kenapa? Ya karena itu akan memicu yang namanya visualisasi kita dan vibrasi kita. Dan kita lanjut di poin kedua. Integritaskan power words dalam afirmasi. Masukkan power words atau kekuatan kata dalam afirmasi positif yang Anda ucapkan secara teratur. Contoh afirmasi yang menggunakan power word. Setiap hari saya merasakan keberlimpahan dan kelimpahan uang dalam hidup saya. Atau saya dengan mudah dan sukacita mencapai pertumbuhan finansial yang berkelanjutan. Kita harus menanamkan ya. Jadi kayak biar kita punya wibawa. Jadi dalam afirmasi kita harus selalu menanamkan hal-hal yang tentang keberlimpahan. Sebenarnya ini udah banyak dibahas. Makanya di poin kedua ini nanti nggak begitu panjang kita bahasnya. Tapi yang jelas Anda harus menyusun setiap kata ataupun bagaimana pengungkapan Anda soal keberlimpahan keuangan. Biar Anda memang benar-benar menjadi orang yang super berkelimpahan. Dan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan
impian. Tentu saja dengan segala prosesnya ya, nggak ada yang instan ya. Segala sesuatu ada prosesnya dan segala sesuatu itu ada tahapan-tahapannya. Bukanlah sesuatu yang hari ini kita mulai besok kita dapat. Belum tentu ya. Bahkan Anda punya gambaran nih, wah berjualan ini itu nanti lakunya sekian, keuntungannya sekian, dan bila nanti terkumpul sekian nanti bakal lebih banyak lagi. Dalam catatan memang seperti itu, tapi realita berkata lain. Karena apa? Anda diwajibkan untuk melewati prosesnya. Jadi segala sesuatu nggak ada yang instan. Dan kita langsung lanjut di poin ketiga, gunakan power words dalam visualisasi. Saat melakukan visualisasi tentang keberlimpahan keuangan, perkuat dengan menggambarkan dan meresapi power word. Bayangkan diri Anda hidup dalam keberlimpahan uang, merasakan sukacita dan menikmati kejayaan keuangan. Power word membantu membangkitkan emosi dan energi positif dalam visualisasi. Ketika kita bervisualisasi, kita ya pokoknya ada waktu khusus ketika kita bervisualisasi, maka apa ya, kita harus mengucapkannya, kita juga harus menanamkannya. Mungkin sebelumnya kita udah mengucapkannya biar apa, masuk dulu nih apa yang kita inginkan. Mungkin Anda punya impian, aku orang berkelimpahan, aku adalah magnet uang, aku adalah bla bla bla. Kita tanamkan dulu hal-hal yang ingin kita capai ataupun kita menanamkan pada diri kita biar kita menjadi seseorang yang seperti yang kita cita-citakan. Dari situ apa? Lanjut dengan visualisasinya. Ketika kita udah melakukan visualisasi, rasakan bahwa itu sesuatu yang nyata. Itu adalah sesuatu yang memang sudah kita alami dan itu sesuatu yang udah kita dapatkan. Ketika kita melibatkan itu semua, maka apa? Ya kita akan menemukan jalannya, kita akan mudah banget mendapatkan hal yang itu sebenarnya memang kita butuhkan ataupun kita inginkan dalam kehidupan ini. Ada nggak orang yang misalkan nih ditanya, impian lo apa? Nggak punya. Lo pengennya gimana hidupnya? Ya gini-gini aja cukup. Ketika orang seperti itu, biasanya orang yang nggak punya impian. Bahkan orang yang sudah memiliki posisi tertentu, orang yang sudah ya mungkin dilihat orang lain itu udah berkelimpahan hidupnya, dirinya pun kadang justru merasa kurang, dia pengen naik lagi. Ketika kita ini udah punya impian nih, yang mungkin saat ini kita bukan siapa-siapa, kita nggak tahu nih bulan depan tuh kita jadi seseorang yang memang berbeda, sangat berbeda dari kondisi kita saat ini, tergantung dari apa yang kita ucapkan juga. Jadi ketika kita menanamkan segala sesuatu, kita ngomong segala sesuatu, itu ungkapkan dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang itu membangun dan itu membuat kita ini semakin dalam ya keberlimpahan. Kata-kata nggak bisa kita sepelekan juga. Dari kata-kata mungkin gini, ada yang berpikiran kita udah rajin nih berdoa, kita udah rajin beribadah, kita udah rajin ke tempat ibadah juga, tapi hidupnya masih gitu-gitu aja. Sedangkan orang yang nggak pernah beribadah, orang yang nggak pernah ke tempat ibadah, kok hidupnya jauh lebih baik, keuangannya jauh lebih melimpah, terus apa yang dia inginkan bisa tercapai. Nah itu kembali lagi dari perkataan kita ini bagaimana. Nah ketika kita berdoa, kita mengucapkan segala sesuatu, mungkin niat kita itu benar, tapi ucapan kita salah, ya hasilnya salah. Jadi kebalikannya. Ada nggak yang berdoa justru mendapatkan kebalikannya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya pengen tahu nih bagaimana teman-teman mengalami hal yang sebenarnya dalam doa itu udah mengucapkan segala sesuatu yang diinginkan tapi kok dikasih kebalikannya. Nah nanti kita bantu koreksi ya. Jadi tulis aja, nggak perlu malu ya. Kita lanjut aja di poin keempat. Sertakan power word dalam niat positif. Sertakan power words dalam niat positif yang Anda tetapkan. Misalnya, dengan setiap tindakan saya membawa keberlimpahan dan kejayaan keuangan ke dalam hidup saya. Niat positif dengan menggunakan power word membentuk arah positif dalam perjalanan keuangan Anda. Jadi ya sebenarnya udah kita bahas dari awal tadi ya, bagaimana kata-kata kita yang itu bisa membangun, kata-kata yang bisa ya membuat kita jauh lebih bertumbuh lagi. Intinya kita harus selalu mengucapkan segala sesuatu itu dengan kata-kata yang penuh dengan kekuatan. Jadi jangan kita hanya ya ngomong aja tapi kita nggak meresapinya, kita nggak memasukkan dalam perasaan kita ataupun kita menggambarkan dalam pikiran kita. Nah dari situ ketika kita udah menanamkan semuanya, terus perkataan kita ini juga ada kekuatan kata yang sangat luar biasa.
maka kita akan mendapatkan kemudahan dan kita akan menjalaninya itu dengan penuh semangat. Kalau kita ini nggak ada semangat, kita nggak ada ya pokoknya energi yang itu bisa mendukung perjalanan hidup kita atau proses hidup kita, nah itu Anda nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kita harus menyusunnya dari sekarang, meskipun itu baru dalam sekedar kata-kata. Tapi kalau kata-kata itu bermakna dan kita berani melangkah, kita berani memulai segala sesuatu, maka kita akan mewujudkannya dan nggak disangka-sangka nanti datangnya. Semua butuh proses ya, ingat ya, semua itu ada waktunya, entah kapan. Hanya aja ada orang yang tidak mau bersabar, orang nggak mau mengikuti prosesnya, dan orang justru menyalahkan keadaan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Nah dengan begitu ya hidupnya nggak akan pernah berubah dan hidupnya akan gitu-gitu terus ya. Kita lanjut aja di poin kelima. Gunakan power words dalam penulisan tujuan. Saat menuliskan tujuan keuangan Anda, perkuat dengan menggunakan power words. Contoh, tujuan saya adalah mencapai keberlimpahan finansial dan kejayaan keuangan dalam 5 tahun ke depan. Penulisan tujuan dengan power words memberikan kekuatan ekstra pada energi manifestasi. Kalau Anda menuliskan scripting, Anda harus menggunakan kekuatan kata. Wah, itu sangat luar biasa banget. Nah, masalah waktu yang tadi saya bilang 5 tahun ke depan itu adalah sebuah grand design. Kita mempersiapkan 5-10 tahun ke depan itu mau bagaimana. Kita kalau ini ambil jangka pendeknya dulu. 5 tahun ke depan kita mau jadi seperti apa. Kita memiliki apa aja. Kita buat dengan kekuatan kata. Ini ditulis dalam buku grand design ya. Anda siapkan buku kosong. Di situ Anda bisa masukkan nanti secara keuangan, secara mungkin kesehatan, sosial, dan lain-lainnya. Ada beberapa aspek yang bisa Anda masukkan di situ agar terjadi yang namanya sebuah keharmonisan. Jadi biar salah satunya nggak bocor. Anda banyak uang tapi sakit-sakitan, percuma kan? Anda ini sehat tapi nggak punya uang, ya susah juga. Sosial Anda bagus tapi Anda nggak sehat juga dan nggak punya uang, juga percuma juga. Jadi semua harus selaras. Anda ciptakan sendiri bagaimana grand design hidup Anda untuk 5 tahun ke depan, dan Anda bisa mengikuti nanti polanya. Biasanya nih yang menerapkan seperti itu nggak nyampe 5 tahun mereka udah mendapatkan satu persatu. Dan itu bisa diwujudkan secara ya nggak disangka-sangka. Tiba-tiba dapat ya segala sesuatu yang dia inginkan. Meskipun nilainya nggak begitu besar dulu. Nanti setelah itu tercapai kita bikin lagi grand design untuk 10 tahun ke depan. Jadi 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Nah seperti itu. Biar selalu bertumbuh dan menjadi semakin besar lagi. Dan sukses berlimpahan. Thank you.